matematika diskrit gitu ya. Pada pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ketiga yang akan membahas tentang kalimat berkuantor. Masih melanjutkan materi yang kemarin tentang logika matematika. Yang pertama yang dibahas tentang istilah predikat ya dalam logika, yaitu dalam tata bahasa predikat menunjuk pada bagian kalimat yang memberi informasi tentang subjek. Contoh terbang ke bulan ya, titik terbang ke bulan. Titik lebih tebal dari kamus. Ini adalah contoh predikat gitu ya, yang tanpa diikuti oleh subjek. Jadi merupakan kedua contoh di atas adalah merupakan kalimat tidak lengkap ya. Agar menjadi suatu kalimat yang lengkap haruslah disubstitusikan dengan subjek gitu ya. Misalnya kita mau mensubstitusikan ya pada kalimat yang kedua. Kalau ditambah dengan buku ini di depan kalimat ini, maka menjadi buku ini lebih tebal dari kamus gitu ya. Sehingga menjadi kalimat yang lengkap. Dalam ilmu logika, kalimat-kalimat yang memerlukan subjek disebut predikat. Predikat biasanya dilambangkan dengan huruf ya. Jadi misalkan P terbang ke bulan, Q lebih tebal dari kamus ya. Jadi P.2 terbang ke bulan, Q T2 lebih tebal dari kamus ya. Maka baik P maupun Q adalah predikat. Untuk menyatakan perlunya substitusi ya subjek ya yang tidak diketahui. Jadi untuk menyatakan perlunya substitusi subjek yang tidak diketahui, maka dituliskan PX dan QY. Jadi PX dan QY itu menyatakan perlunya substitusi subjek yang tidak diketahui. Salah satu cara untuk mengubah predikat menjadi suatu kalimat ya adalah dengan mensubstitusi semua variabelnya dengan nilai-nilai tertentu. Misalkan PX ya, X habis dibagi 5 dan X disubstitusikan dengan 35, maka PX menjadi kalimat benar karena 35 habis dibagi 5. Cara lain adalah dengan menambahkan kuantor ya, kuantor pada kalimat gitu ya. Kuantor adalah kata-kata seperti beberapa, semua, dan lain-lain yang menunjukkan berapa banyak elemen yang dibutuhkan agar predikat menjadi benar. Jadi kuantor itu bisa adalah kata-kata seperti beberapa, semua gitu ya, dan lain-lain yang menunjukkan berapa banyak elemen yang dibutuhkan agar predikat menjadi benar. Ada dua macam kuantor yang menyatakan jumlah objek yang terlibat, yaitu universal dan eksistensial. Ini adalah simbolnya universal, yang ini adalah eksistensial. Ini bisa dibaca untuk setiap, untuk semua, untuk sembarang ya. Dan kalau yang ini dibaca beberapa, ada gitu ya. Kalau beberapa itu minimal berarti ada satu gitu ya. Kuantor universal menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Di universal itu menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Ya. Kata yang digunakan adalah semua atau setiap. Contohnya misalnya PX ya, X dapat mati
Berarti karena semua manusia dapat mati, maka hal tersebut dinyatakan dengan untuk setiap X ya. X anggota dari manusia dan X anggota dari PX ya. Ini adalah contoh dari kuantor universal ya, yang menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Berarti ini berlaku untuk semua, misalkan untuk setiap X ya. X adalah anggota dari manusia, X anggota PX. Jadi untuk setiap manusia dapat mati gitu ya. Itu adalah kuantor universal. Kemudian kalau semestanya sudah jelas ya, dapat dihilangkan semesta bicaraannya ya. Jadi kalau semesta sudah jelas maka dapat dihilangkan ya. Jadi jika semesta bicaraannya sudah jelas, yaitu himpunan manusia-manusia di bumi, maka dituliskan untuk setiap X PX. Jadi cukup ditulis untuk setiap X PX. Artinya apa? Bahwa setiap manusia dapat mati gitu ya. Kuantor eksistensial. Ini adalah kuantor yang menunjukkan bahwa di antar objek-objek dalam semestanya yang menjadi anggota dari objek-objek tersebut gitu ya, paling sedikit ada satu objek atau lebih, asal tidak semua, yang memenuhi sifat kalimat yang menyatakannya. Jadi kalau minimal ada satu saja anggota yang memenuhi gitu ya, maka itu disebut dengan kuantor eksistensial ya. Kata yang digunakan adalah terdapat, bisa terdapat. Terdapat itu kan minimal satu, ada beberapa, dan paling sedikit satu ya. Ada X anggota D QX, disingkat ada X atau terdapat X QX itu ya. Itu bernilai benar jika dan hanya jika paling sedikit ada satu X dalam D yang menyebabkan QX benar. Jadi minimal ada satu ya, kalau bernilai benar itu paling sedikit ada satu X yang merupakan anggota daripada D yang menyebabkan QX itu benar. Bernilai salah jika semua X anggota D QX bernilai salah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu saja yang memenuhi dari pernyataan tersebut atau kalimat tersebut gitu ya, maka sudah dikatakan bernilai benar. Itu kalau kuantor eksistensial. Bernilai salah jika semua ya semua anggota daripada D QX bernilai salah gitu ya. Nanti akan kita jelaskan dengan contoh-contoh lebih lanjut gitu ya. Terjemahkan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor untuk setiap dan beberapa. Beberapa orang rajin beribadah. Ini bisa ditulis jika PX ya, X rajin beribadah, maka kalimat A dapat ditulis terdapat X atau ada X PX ya. Jadi terdapat X PX. Jadi beberapa ini disimbolkan dengan ini lambangnya ya, terdapat atau ada gitu. Kemudian X-nya adalah ini tadi ya, menyatakan orang. Jadi terdapat X ya, terdapat orang yang rajin beribadah gitu. Kalau terdapat berarti kan minimal ada satu gitu ya. Setiap bilangan adalah negatif atau mempunyai akar real. Nah, ini berarti berlaku untuk setiap
Ya. Jadi Px-nya, X adalah bilangan negatif, X-nya mempunyai akar real. Ini maka bisa ditulis untuk setiap, ya ini kan setiap berarti untuk setiap X, Px atau Qx. Jadi untuk setiap bilangan negatif adalah negatif atau mempunyai akar real. Itu. Terjemahkan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor untuk setiap dan beberapa gitu ya. Ada bilangan yang tidak real. Tidak semua mobil mempunyai karburator. Jadi ini Px-nya adalah X adalah bilangan real, maka kalimat tersebut bisa ditulis ini bahwa ada itu ini simbolnya ada X negasi Px ya. Px-nya sendiri adalah bilangan real gitu ya. X bilangan real. Jadi kalau dinegasikan ini karena ini tidak real maka ini negasi ya. Jadi ada itu adalah beberapa ini lambangnya. Ada bilangan yang tidak real. Ada X negasi Px gitu ya. Karena Px sendiri adalah X adalah bilangan real, berarti kalau negasinya ya ini negasi Px gitu. Karena ini tidak real di soalnya gitu ya. Di kalimatnya tidak real sehingga kalau ditulis itu ya negasi kan. Negasi apa? Negasi ini kita misalkan ini Px-nya adalah X bilangan real. Jika Y mobil mempunyai karburator, maka dapat ditulis ini ya. Soalnya kan ini ya kalimatnya. Tidak semua mobil mempunyai karburator. Kalau tidak semua berarti bisa ditulis ini negasi dari tidak semua. Negasi berarti tidak semua itu ini lambangnya. Semua ini ya setiap untuk setiap Y karena tidak semua berarti negasi. Mobil mempunyai karburator ya, kita misalkan tadi jika QY-nya adalah mobil mempunyai karburator berarti negasi dari untuk setiap Y karena tidak itu kan negasi ya, seperti itu. Semua adalah untuk ini lambangnya. Atau bisa ditulis tidak semua itu kan berarti ada beberapa, berarti ada atau beberapa Y mobil ya yang tidak mempunyai karburator atau QY. Nyatakan bilangan berkuantor di bawah ini dalam bahasa sehari-hari. Nah ini untuk setiap bilangan real X di mana X kuadrat bisa dari sama dengan 0, maka kita bisa menyatakan dalam hidup sehari-hari itu adalah untuk setiap bilangan real atau semua bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. Setiap bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif, sembarang bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif, X mempunyai kuadrat tak negatif. Untuk setiap bilangan real X, kuadrat dari sembarang bilangan real tidaklah negatif. Nyatakan bilangan berkuantor di bawah ini dalam bahasa sehari-hari. Ini jadi terdapat bilangan bulat M kuadrat sama dengan M. Atau bisa ditulis ada bilangan bulat yang kuadratnya itu sama dengan bilangan itu sendiri. Beberapa bilangan bulat sama dengan kuadratnya sendiri. Terdapat bilangan bulat yang kuadrat sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, ini kan bisa dibaca ada atau beberapa atau terdapat gitu ya. Berarti minimal satu. Gitu ya. Nilai mana tadi sebentar. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kalau terdapat itu berarti kan minimal ada satu yang memenuhi gitu ya. Ya. Nilai kebenaran kalimat berkuantor. Buktikan bahwa contoh ya. Misalkan dia adalah himpunan bilangan bulat. Buktikan bahwa kalimat terdapat M anggota D M kuadrat sama dengan M bernilai benar.
Jadi untuk menyatakan bahwa kalimat tersebut itu adalah benar, maka minimal ada satu ya, minimal ada satu atau lebih yang memenuhi sifat dari P, artinya memenuhi sifat dari kalimat tersebut, gitu ya. Kalau kita sudah bisa menunjukkan satu ya, yang yang memenuhi sifat tersebut berarti bernilai benar. Kita misalkan ya, jadi D itu kan himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa bilangan bulat negatif, positif maupun nol gitu ya. Sekarang kita ambil satu saja. Kalau dia memenuhi itu berarti bernilai benar. Itu kalau kuantor eksistensial ya, ada atau beberapa. Jadi misalnya kita ambil M sama dengan 1, 1 itu sendiri adalah anggota bilangan bulat yang merupakan elemen dari D atau anggota D, maka M kuadrat ini, M kuadrat sama dengan 1 kuadrat, karena M sama dengan 1 maka 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, 1 sendiri sama dengan M. Nah ini ya, berarti memenuhi M kuadrat sama dengan M. Karena M nya 1 ternyata M kuadrat itu juga 1, sehingga M kuadrat sama dengan M ya. Jadi kalimat terdapat M anggota D, M kuadrat sama dengan M adalah benar untuk M sama dengan 1. Jadi kita cukup mengambil salah satu contoh saja. Kalau itu adalah memenuhi kalimat tersebut berarti bernilai benar untuk kuantor eksistensial gitu ya. Misalkan E adalah himpunan bilangan bulat antara 5 dan 10. Buktikan bahwa terdapat M anggota E, E-nya sendiri adalah himpunan bilangan bulat antara 5 dan 10. M kuadrat sama dengan M bernilai salah. Nah ini, jadi ini adalah untuk menyatakan bernilai salah berarti tidak ada yang memenuhi kalimat tersebut ya, atau sifat dari kalimat tersebut. Ini kalau kita ambil sembarang ya, kita ambil satu-satu, misalnya mulai dari 5 sampai 10 itu ternyata bahwa M kuadrat ya, misalkan 5 berarti 5 kuadrat itu kan sama dengan 25. 25 tidak sama dengan 5. 6 kuadrat juga begitu ya, bahwa 6 kuadrat ini sama dengan 36, ternyata 36 tidak sama dengan 6. Begitu juga 7, 8, 9 sampai 10. Kita ambil 10 kuadrat, 100. 100 tidak sama dengan 10, sehingga tidak memenuhi ini. M kuadrat sama dengan M ya. Berarti tidak ada satupun anggota, satupun M ya, yang M yang merupakan anggota daripada E ya, yang memenuhi relasi M kuadrat sama dengan M. Jadi kalimat terdapat M anggota E ya, E-nya sendiri adalah 5 sampai 10 ya, atau 5 dan 10 itu antara 5 dan 10. Yang anggota M-nya sendiri adalah bilangan bulat ya, antara 5 dan 10, maka M kuadrat sama dengan M adalah salah ya. Kenapa salah? Tidak ada satupun ya M yang merupakan anggota daripada E sendiri adalah bilangan bulat antara 5 dan 10 ya, yang memenuhi relasi M kuadrat sama dengan M gitu. Tentukan kebenaran kalimat di bawah ini. Semesta bicaranya adalah bilangan bulat, jadi ini semestanya bilangan bulat ya. Untuk setiap X, E kuadrat dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan 0. Kalau tadi kuantornya eksistensial, ini kuantornya universal ya. Kalau universal itu bernilai benar, itu syaratnya semuanya harus memenuhi gitu ya. Kalau ada salah satu saja yang tidak memenuhi maka bernilai salah gitu ya. Ada salah satu saja yang tidak memenuhi dari pernyataan itu atau kalimat matematika itu, maka bernilai salah karena kuantornya adalah kuantor universal untuk setiap. Contoh,
Dari soal ini bisa kita selesaikan. Kita ambil sembarang. Misalnya X-nya itu sama dengan 1 gitu ya. 1 sendiri adalah anggota bilangan bulat ya. Maka X kuadrat dikurangi 2 yaitu 1 kuadrat dikurangi 2 itu adalah negatif 1. Negatif 1 itu ternyata kurang dari 0 ya, tidak lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak semua X memenuhi X kuadrat min 2 sama dengan 0 ya. Sehingga bernilai salah. Kenapa salah? Karena untuk kuantor yang universal itu berarti kan untuk semua, itu bernilai benar itu berarti harus berlaku semuanya. Kita ambil sembarang dan itu benar semua, tidak ada yang salah berarti, atau tidak benar semua yang memenuhi dari sifat dari kalimat ini, pernyataan ini, berarti kalimat matematika ini maksudnya ya, berarti kalau memenuhi semuanya berarti bernilai benar. Kalau adalah salah satu saja yang tidak memenuhi sifat dari kalimat ini, maka ya bernilai salah begitu. Karena kita mengambil salah satu saja, kita ambil sembarang ternyata dan itu adalah tidak memenuhi, ya maka bernilai salah. Tentukan kebenaran kalimat di bawah ini. Semesta bicaranya adalah bilangan bulat. Terdapat X kuadrat kurangi 10X ditambah 21 sama dengan 0. Kalau terdapat ya, perlu diingat bahwa kalau salah satu saja memenuhi ya, memenuhi sifat dari kalimat ini berarti dia adalah bernilai benar. Gitu ya. Kita ambil salah satu, kita selesaikan ya. X kuadrat minus 10X tambah 21 kita faktorkan, ternyata X1-nya itu ketemu 3, X2-nya ketemu 7 ya. Karena semesta bicaranya adalah bilangan bulat dan ternyata X memenuhi relasi X kuadrat dikurangi 10X tambah 21 sama dengan 0 itu 3 dan 7. 3 dan 7 itu adalah anggota bilangan bulat ya. Sehingga terdapat X di mana X kuadrat kurangi 10X tambah 21 sama dengan 0 bernilai benar. Kenapa? Benar. Sekali lagi bahwa kuantornya adalah eksistensial, ada atau beberapa. Jadi kalau salah satu saja memenuhi sifat ini berarti bernilai benar. Ingkaran kalimat berkuantor ya. Secara umum ingkaran kalimat semua X bersifat PX adalah ada X yang tidak bersifat PX. Jadi semua itu kan ingkarannya ada atau beberapa ya. Bersifat VX berarti tidak bersifat PX. Kalau ingkaran ya. Dalam simbol ya, ini negasi dari untuk setiap X anggota D PX, maka ini adalah ingkarannya gitu ya. Maka terdapat X ya anggota D negasi PX. Untuk setiap itu kan ingkarannya kan terdapat ya. PX sendiri kalau diingkar berarti negasi PX. Begitu. Ingkaran kalimat ada X yang bersifat QX adalah ada berarti ingkarannya semua ya. Semua X bersifat QX tidak bersifat QX. Dalam simbol ya, negasi dari terdapat X anggota D QX ya, maka ini adalah ekuivalen dengan untuk setiap. Jadi saya ulangi sekali lagi. Negasi dari terdapat X anggota D QX ya, maka ini kalau diingkar gitu ya, itu ini untuk setiap X ya, ada X itu adalah untuk setiap X anggota DX, QX-nya adalah negasi QX ya. Ini adalah ingkarannya gitu ya. Tulislah ingkaran kalimat berikut ini ya. Terdapat bilangan bulat X sedemikian hingga bahwa X kuadrat sama dengan 9.
Untuk lebih memudahkan penyelesaian terlebih dahulu, kalimat ditulis ulang dengan menggunakan kuantor, kemudian barulah ditulis ingkarannya. Nah ini. Kalimat semula yaitu terdapat bilangan bulat X, ya. Berarti ada X anggota bilangan bulat, ya. Sedemikian hingga, ya, sedemikian hingga, bisa ditulis sedemikian hingga bahwa X kuadrat sama dengan 9. Maka ingkarannya kalau terdapat itu kan berarti semua, ya, atau setiap X anggota bilangan bulat ini sendiri X kuadrat sama dengan 9 itu kalau diingkar ya X kuadrat tidak sama dengan 9. Ini juga sama contohnya. Untuk setiap X, ya, jika X bilangan genap maka X kuadrat tambah X genap, ya. Di pertanyaannya itu tulislah kalimat di bawah ini dalam simbol logika berkuantor, kemudian tulislah ingkarannya. Misalkan Z timbunan bilangan bulat, ya, Z-nya adalah anggota bilangan bulat, gitu ya. Untuk setiap X, jika X adalah bilangan genap, maka X kuadrat tambah X genap. PX-nya kita misalkan X-nya bilangan genap, QX-nya kita misalkan X kuadrat plus X genap. Kalau ditulis dalam simbol berkuantor berarti apa, untuk setiap itu sendiri adalah ini, untuk setiap X, ya, anggota dari Z, Z-nya sendiri adalah bilangan bulat, gitu ya. Jika PX maka QX, ya. Karena ini jika X bilangan genap maka X kuadrat plus X juga bilangan genap, itu maka bisa ditulis PX-nya tadi kan X bilangan genap, QX-nya X kuadrat plus X bilangan genap. Maka kalau ini kan jika maka ditulis ini, ya, apa, implikasi, ya, PX maka QX, jika PX maka QX. Nah ingkarannya untuk setiap sendiri kan ada atau beberapa anggota Z. Ingkaran dari implikasi yaitu negasi dari PX, jika PX maka QX. Nah ini berarti ada X anggota Z. Ingkaran dari PX, jika PX maka QX sendiri adalah PX dan negasi PX. Ini kalau di pertemuan kemarin sudah dijelaskan, ya. Atau ada bilangan bulat X yang merupakan bilangan genap tetapi X kuadrat X bukan genap. Menambahkan beberapa kuantor sekaligus pada kalimat yang sama. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor, ya. Ada bintang film yang disukai oleh semua orang. Misalnya adalah himpunan semua manusia, ya, semesta, misalkan, ya, semestanya adalah himpunan semua manusia. PXY-nya itu Y menyukai X, maka kalimat tersebut dapat dituliskan, ya, berarti ada X, berarti ada bintang film, ya, untuk setiap Y PXY. Jadi PXY-nya sendiri adalah Y menyukai X, berarti apa, semua orang itu menyukai bintang film, ya. Ada bintang film yang disukai oleh semua orang. Jadi semua orang menyukai bintang film. Gitu loh, ya. Ada bintang film yang disukai oleh semua orang. Berarti bintang filmnya ini minimal 1, gitu ya. Ya. Maka kalimat tersebut dapat dituliskan sebagai terdapat X, terdapat bintang film, ya, untuk setiap Y PXY, ya. Terdapat bintang film yang disukai setiap orang, gitu, ya. Untuk setiap ini lambang untuk setiap
atau semua. Ya. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan ya. Penggunaan kuantor ganda. Jadi ada 8 cara berbeda dalam menggunakan dua kuantor untuk setiap dan beberapa. Ada dua variabel X dan Y masing-masing ini ya. Jadi untuk setiap X, setiap Y, untuk setiap Y, setiap X, ada X, ada Y, ada Y, ada X ya. Bisa juga nanti untuk setiap Y ada Y, ada Y, setiap X, setiap Y ada X, ada X, setiap Y. Ini 8 cara yang berbeda dalam menggunakan dua kuantor, yaitu untuk setiap dan beberapa atau ada dalam dua variabel gitu ya. Jika semua kuantornya sama, maka urutan penulisan kuantor-kuantor itu bisa dibalik. Akan tapi jika kuantornya berbeda, urutan penulisannya tidak selalu dapat dibalik. Jadi kalau kuantornya itu sama gitu ya, misalnya sama-sama universal atau sama-sama eksistensial gitu ya, maka bisa dibalik. Tetapi kalau berbeda, urutan penulisannya tidak selalu dapat dibalik. Misalkan ini ya, PXY, Y adalah ibu dari X. Nyatakan arti simbol logika di bawah ini dalam bahasa sehari-hari dan tentukan nilai kebenarannya. Untuk setiap X ya, ada Y PX. Untuk setiap orang X terdapatlah seorang Y, sedemikian hingga Y adalah ibu dari X ya. Jadi pernyataan tadi kan Y adalah ibu dari X, berarti setiap orang mempunyai ibu. Ini kebenarannya benar ya, ini benar. Kalau ditulis misalkan setiap X ada Y, berarti untuk setiap orang mempunyai ibu. Tapi kalau ditulis seperti ini, ada Y untuk setiap X gitu ya. Ada Y untuk setiap X. Jadi terdapat seseorang Y sehingga untuk semua orang X, Y adalah ibu dari X. Kata lain, ada seseorang yang merupakan ibu dari semua orang. Berarti ini salah ya. Kalau ditulis seperti itu adalah salah maknanya gitu. Walaupun ini adalah kalau kuantornya berbeda, urutannya dibalik, ternyata tidak semua selalu benar gitu loh. Ingkaran kalimat berkuantor ganda secara formal ini Mbak ya, negasi dari untuk setiap X terdapat Y ya, maka ini ingkarannya adalah setiap itu terdapat ya, terdapat itu setiap, jadi untuk setiap X berarti terdapat X, terdapat Y berarti untuk setiap Y, PX-nya sendiri negasinya jadi negasi PXY. Kalau ingkaran dari PXY itu maka negasi PXY gitu ya. Nah ini, kalau ingkaran dari terdapat X setiap Y, PXY itu ekuivalen dengan ini. Jadi ada terdapat X itu adalah untuk setiap X, setiap Y adalah terdapat Y, PXY-nya itu berarti negasi PXY. Untuk setiap setiap bilangan bulat N ada bilangan bulat K di mana N itu sama dengan 2K. Ini atau bisa ditulis semua bilangan bulat adalah bilangan genap. Sama seperti itu ya. Maka ingkarannya berarti ini kalau semua untuk setiap bilangan bulat itu kan ini berarti ada bilangan bulat ya.
ada bilangan bulat K berarti lingkarannya setiap bilangan bulat K N sama dengan 2K berarti N tidak sama dengan 2K gitu. Atau ada bilangan bulat yang tidak sama dengan 2 kali bilangan bulat lain. Ya, mungkin itu pertemuan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang